Bertemu lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas seputar akuntansi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana membuat jurnal pembelian aset tetap dengan cara kredit atau dengan cara cash. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat jurnal penjualan aset tetap. Di sini sudah saya siapkan. Ini adalah tabel penyusutan aktiva tetap. Jumlah penyusutan, kelompok aktiva, tarif, harga perolehan, dan seterusnya sampai nilai buku. Di sini sudah saya siapkan soal. 20 Desember 2020 dijual aset tetap berupa mobil Avanza seharga 70 juta. Kas. Biasanya pada soal-soal di kelas itu selalu detail seperti pada saat penjualan nilai buku sebesar sekian gitu. Nah, tapi di sini saya tidak akan menyebutkan ini karena kita langsung tahu dari tabel penyusutan aktiva tetap. Oke, lalu bagaimana cara membuat jurnalnya? Dijual aset tetap berupa mobil Avanza seharga 70 juta kas. Tentu account yang pertama harus kita catat yaitu kas atau bank sebesar 70 juta. Nah, penyerahan aktiva tetap itu penjualan itu ada PPN-nya 10%. Jadi 70 juta itu ditambah PPN 10%. 10% dari 70 juta yaitu 7 juta ya. Berarti 77 juta. PPN-nya kita catat di sisi kredit. Karena kita melakukan penjualan aset, maka pada tabel penyusutannya harus kita keluarkan juga aset tersebut sebesar harga perolehan. Nah, di sini ada di kolom AG dan AH ini ada penambah dan pengurang. Kalau penambah itu untuk pembelian aset, maka kita catat di penambah di sini. Kalau pengurang itu untuk penjualan aset. Sebelum kita mengeluarkan aset tetap yang dijual ini, kita ingat dulu nilai bukunya sekarang berapa. Ini ada nilai buku di kolom AY ini. Kita ingat dulu di sini ya, supaya nanti nggak kehapus. Karena kalau pengurangnya sudah dikurangkan, maka ini akan nol nanti. Ini saya ingat supaya nanti mudah untuk mencatat rugi atau laba atas penjualan aset ini. Oke, kita kembali lagi ke pengurang aset. Oke, karena ini adalah penjualan aset, maka kita harus mengeluarkan aset yang dijual itu. Karena asetnya sudah keluarkan, dijual, jadi kita juga harus mengeluarkan juga di pencatatannya. Sebesar harga perolehan ini di kolom AI. 469.959.091. Nah, maka akan otomatis harga perolehan di sini menjadi 0 karena asetnya udah dijual gitu kan. Oke, di sini sudah pakai rumus tadi sudah ada. Di sini berarti aset tetap Avanza sebesar harga perolehan yang ini, yang kolom AH. Kemudian kita akan mencatat akumulasinya dikeluarkan juga. Karena asetnya keluar selama kita beli dari 2013 ini di kolom F. 2013 sampai sekarang di 2020, ini kan kasusnya 2020 ya ceritanya. Itu sudah ada akumulasi penyusutannya kan. Setiap bulan kita jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan terus lama-lama terakumulasi. Nah, itu harus kita keluarkan juga. Di sini, di kolom AW ini. Ini adalah pengurang akumulasi penyusutan. Ini total akumulasinya.
Jadi kita harus keluarkan dulu akumulasinya 4, 3, 0, 7, 9, 5, 8, 3, 3. Tuh kan nilai bukunya maka akan otomatis menjadi 0 karena asetnya sudah dijual. Pengurang akumulasi kita catat di sisi debit karena akumulasi itu saldo normalnya di kredit. Jika asetnya dijual, maka akumulasinya dikeluarkan juga. Otomatis yang tadinya dicatat di sisi kredit, maka harus kita catat di sisi debit. Akumulasi penyusutan Avanza sebesar yang ini. Oke, selanjutnya ini kan belum balance ya. Selanjutnya kita mencatat laba. Kenapa laba? Karena ini kan dijual 70 juta ya. Sedangkan nilai bukunya itu, nah ini kenapa tadi saya catat di sini. Nilai bukunya itu 39, artinya kan harga jualnya lebih tinggi daripada nilai buku, maka kita catat sebagai laba. Kalau harga jualnya lebih kecil daripada nilai buku, maka kita catat sebagai rugi. Karena kasus di sini adalah harga jualnya lebih besar daripada nilai buku, maka kita catat sebagai laba atas penjualan aset tetap Avanza sebesar harga jual dikurangi nilai buku. Oke, ini udah oke ya. Oke, udah 0, ini maksudnya udah balance. Ya, teman-teman, ini cukup. Jadi, kesimpulannya ini adalah cara membuat jurnal penjualan aset tetap. Pertama, karena kita menjual dengan cara cash, otomatis kita menerima kas dan kita catat kas atau bank sebesar harga jual ditambah PPN 10%. Ini ya. Kemudian kita catat PPN-nya 10%. Karena kita di sini adalah penjualan aset, maka aset itu harus kita keluarkan. Aset saldo normalnya di debit. Pada saat kita mengeluarkannya yaitu harus dibalik menjadi kredit. Ini adalah mengeluarkan aset sebesar harga perolehan ya. Harga perolehan itu harga pertama kita membeli. Dalam kasus ini di 2013 waktu membelinya. Selanjutnya, kita juga harus mengeluarkan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit. Sejak dibeli pertama di 2013 sampai dengan 20 Desember 2020, total penyusutannya itu sudah ada sebesar 430 juta sekian. Akumulasi itu saldo normalnya di kredit, maka karena kita ini mengeluarkan akumulasi, jadi harus kita balik juga, catat di debit akumulasinya sebesar total yang sudah disusutkan. Nah, selanjutnya kita mencatat laba atau rugi. Pada kasus ini, harga jual lebih tinggi daripada nilai buku. Maka ini adalah laba atas penjualan aset tetap. Jika harga jualnya lebih rendah daripada nilai buku, maka kita akan catat di sini rugi atas penjualan aset tetap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya seputar akuntansi, atau teman-teman bisa referensikan soal di kelas atau kasus yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.